Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di acara Oke sih obrolan kopi sahabat Skopi. Ketemu saya dengan panggil saja dengan Cupu. Panggil saya dengan Cupu. Untuk spesial Ramadan ini betul-betul apa namanya? Harus kita nonton ini. Betul-betul harus nonton ini karena beliau ini sebelum kena hijrah betul-betul seperti saya dan seperti Kak Tutut. Sebelum kena hijrah, dan insya Allah kalau misalkan saya selalu berdoa semoga saya dikasih hidayah juga seperti beliau. Sebenarnya tidak perlu diperkenalkan Kak, tapi setidaknya gambaran umum ya, kakak saya, teman dekat saya, dan lucunya adalah tetangga saya, sepupu saya. Ustaz Dirga Pratama Sandi, sarjana syariah. Masya Allah. Iya Kak, sarjana syariah. Masya Allah. Dulu Kak, sepatah dua kata dulu untuk opening. Bismillah, semoga bermanfaat bagi teman-teman dan semoga bisa menjadi oleh-oleh yang bisa dibawa pulang. Amin ya rabbal alamin. Saya perkenalkan lagi beliau. Saya juga baru tahu sebenarnya ini untuk beliau ini sekarang di posisi mana begitu ya? Karena ada chatnya teman-teman masuk Kak. Kak Dirga itu begini, Ustaz Dirga itu begini. Jadi saya bacakan beliau itu pertama pembina sahabat Hijrah Ribon. Kedua, pembina Bikers Subuhan Wajo. Bantah kalau salah karena. Yang ketiga, pengajar atau pembina Pondok Tahfiz Al-Huffaz Muqarrabin. Yang keempat, Muhammadiyah binaan Ustaz Adi Hidayat. Ini tadi yang binaan. Sorry. Saya ulang, pengajar atau pembina Pondok Tahfiz Al-Huffaz Muqarrabin Muhammadiyah binaan Ustaz Hadi Hidayat. Berikutnya pembina Sahabat Muslim Makassar, Daih Mubalik Muhammadiyah, dan founder DIC, Dakwah Itu Cinta. Banyak ternyata. Ada sertifikat kita Kak Tutut. Oke Kak, saya buka begini Kak. Mudah-mudahan tidak salah pilih kata-katanya. Mudah-mudahan juga kata-kata aku ini Kak tidak menggores di hati tak. Dan kalaupun ada agak-agak kasar atau bagaimana Kak, dimengerti karena jujur Kak, di session ini judulnya adalah ajar saya formal. ajar saya sopan. Karena alhamdulillah kemarin kan sebelumnya ada beberapa video jadi referensi Kak, dan alhamdulillah juga termasuk rezeki di bulan Ramadan ini Kak untuk Oke sih. Oke, sorry untuk Oke sih kita ada di markas besar Labrau Jalan Sultan Hasanuddin tadi. Sultan Hasanuddin. Dekat-dekat sedikit dari Prima depannya. Toh? Jadi kalau kita mengarah dari kota ke Ulu Galung ke Sopeng sebelah kanan. Di situ. Dekatnya apa sih Kak? Mr. D.I.Y. Ya. Mr. D. Nah, itulah bro. Itu terima kasih banyak untuk owner lah bro. Kedua ada Scooter Kopi. Ada ketiga Unfit Makeup. Dan untuk pertanyaan pembukanya adalah Kak, sering Kak teman-teman bilang begini Kak, tanya ke Ustaz Dirga, salam dua tak. Bisa dijelaskan itu Kak sedikit Kak? Ya, kalau berbicara dua tak, bisa dikata kami pribadi ini tumbuh besar di dua tak. Ya, bahkan motor yang pertama kali kami pegang ketika
belajar naik motor itu adalah 2 tak. Masya Allah. Dan motor pertama kali yang dibelikan oleh orang tua kami adalah XR. Bisa. Saya ingat itu kelas 3 SMP. Ya, XR silver hitam. Ya, yang sudah kopling ya, di kelas 3 ya, kelas 3 SMP. Dan sampai sekarang pun bisa dikata 2 tak itu adalah bagian dari kami. Wah, 2 tak lovers. Lovers sampai sekarang ya, masih ada beberapa 2 tak di rumah. Nah, tapi sekarang sudah beda. Kami menjadikan wasilah atau 2 tak ini sebagai hobi, selain sebagai hobi juga sebagai untuk wasilah untuk mengajak teman-teman anak-anak motor yang pecinta 2 tak mendengarkan ceramah. Ya, karena di anak-anak 2 tak ini yang ada beberapa gabung, termasuk juga ada beberapa ustaz juga, ada teman-teman hijrah, ada pengajiannya. Oh, Pengajiannya yang pertama kali diadakan itu di Warkop Fadidi Mua yang dekat BNI. Oke, dekat BNI itu. Ya, terkadang kami rencanakan itu pengajian untuk anak-anak khusus 2 tak itu 1 kali sebulan. Alhamdulillah sudah pernah berjalan, namun vakum dulu. Insya Allah nanti dimulai lagi insya Allah pada Ramadan. Amin. Tapi berlangsung nih Kak Di untuk sebelum Ramadan itu kemarin berlangsung. Sudah, alhamdulillah. Bagusnya atau istimewanya acara 2 tak ini, kita ngopi bersama anak 2 tak, kumpul-kumpul atau silaturahim, entah itu anak XR, RX King, Ninja. Yang penting berasap. Yang penting bukan 4 tak yang berasap. Jadi 2 tak, selain kita kumpul silaturahim, juga memang ada beberapa donatur atau sponsor yang mendanai ini. Artinya apa? Anak-anak 2 tak ini cukup hanya ngumpul, datang, kopinya dibayar, snacknya gratis, mendengarkan ceramah gratis, silaturahim hilang. Masya Allah. Artinya kita berusaha untuk berikan wadah untuk teman-teman yang boleh saja ada di antara mereka mau belajar Islam, mau mengenal Al-Quran, namun masih malu-malu. Makanya kita bukakan fasilitasi wadah, ya kita taklimnya yang dimana kita bisa santai, tapi ya kita ngobrol perkara iman. Masya Allah. Terhanyut kata tidak mau ikut. Lolita tidak mau ikut juga jadi 2 tak. Tunggu dulu Kak, kalau untuk pengajian kemarin untuk saat ini kan tidak pandang umur toh di sana, dan tidak harus bilang ada member harus ikut. Intinya jeleknya aja sebenarnya bilang judulnya pengajiannya 2 tak, tapi semua yang masuk di sana bisa mendengar. Atau ada ruangan khusus di sana kan? Ada juga. Di ruangan di tengah ya kita duduk, ada yang bawa 2 tak, ada yang memang datang silahkan. Pastinya tidak mungkin kita betul. Teman-teman yang mau belajar dilarangnya silahkan semua duduk. Setiap hari apa kemarin itu Kak sebelum Ramadan? Biasanya itu karena saya lupa, yang jelas kami diusaha sekali seminggu, sekali sebulan biasanya. Cuma belum terlalu berjalan, cuma vakum. Oke, itu tadi untuk khusus di Warkop pada ID. Jangan lupa di sana insyaallah 2 tak lovers mengaji di sana. Kontak personnya di sana Kak, ada teman-teman terkhusus atau khusus? Biasa saya share pamfletnya di Instagram. Dan dikasih masuk di grup, dimasukkan di grup 2 tak. Oh, di grup 2 tak. Nanti Instagramnya ada 2 tak lovers Wajo. Jadi subscribe Ki kalau mau Ki ikut di sana, dan di tengah kota Ji, bisa saja dekatnya BNI. Pada ID dekatnya BNI tengah kota, insyaallah ada tubuhnya BNI juga situ tadi. Yang nabilang orang katanya lama duka lembed itu tidak pakai baju. Kak tertarik dengan utak-atik 2 tak. Dan memang sebelum saya
akademi berprolog atau, dan alhamdulillah juga panjang prolognya mungkin sudah ditebak sama nanti penonton, tentang utak atik dua tak, salam dua tak. Dan betul ke yang sedangkan itu Kak, pernah Ki berada di arena balap? Oke. Betul. Betul kan? Dari kelas 3 SMP atau kelas berapa SMA Kak? Kalau SMP baru coba-coba karena belum punya motor pribadi. Kalau motor pribadi untuk dipakai sekolah ada 2 tak, cuma seriusnya itu di SMA. Di SMA kelas karena 2. Kelas 3 kayaknya, dan itu sudah dibuatkan oleh Bapak motor khusus balap. Nah, memang khusus untuk balap. Artinya beda motor untuk dipakai sekolah, beda motor yang memang khusus untuk balap. Disupport memang Kak dia. Artinya ya kan suara motor atau balapan. Masya Allah. Itu berapa tahun Kak kita jalani? Lama. Ada 1 tahun, 2 tahun? Lebih. Bahkan 2006 itu kami sama Andifan rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau. 2006 itu kami, saya dan Andifan mewakili Wajok Porda di Kabupaten Bone. Masya Allah. Dan diajar juga, dari itu diajar dan dibimbing oleh beberapa pembalap-pembalap senior kita kayak Ocen Dohan, Ceper Mohan. Yes. Ya, saya ulang, Ocen Dohan 15, Ceper Mohan 28, yes. Dan salah satu guru kami juga Haji Wan Narwis, yes. Yang sekarang sudah hijrah juga di Papua, Masya Allah. di Merauke dan punya tim balap juga. Masya Allah. Kemudian Haji Didu. Haji Didu ya, betul. Haji Didu 152, bapaknya Agung Didu. Ya. Beliau selain mengajar kami balap dan juga sebagai mekanik bersama kami, ya, dan beliau yang mendampingi kami dulu. Masya Allah. Berprestasi Pak. Toh bilang Kak, toh tidak rugi kita. Insya Allah. Yang mana kamera di sini Pak? Kamera di sini. Masalah balapan kita bisa nongki di sini, nongki di pada ini juga bisa Ji. Dan nanti akan dibahas, ada titik-titik tertentu juga. Intinya kita nanti pilih di sana yang mana mau digabung untuk masalah balapan, tapi dengan catatan adalah diselipi tentang dakwah tadi. Tidak lupa itu, karena ya sebelum saya bertanya tentang bagaimana dia dapat hijrah, karena sehati bahwa bisa balapan tapi tetap ingat Tuhan. Wah. Balapan sopan kali. Balapan tapi tetap melaksanakan kewajiban dan ketaatan kepada Allah. Masya Allah, amin. Artinya kita tidak keluar dari rel-rel syariat yang dilarang oleh Allah. Masya Allah. Oke Kak, kita lanjut di pertanyaan berikutnya. Yang penasaran semua nih orang kan, atau pernah kita cerita sama orang atau bagaimana, atau kita masih jadi konsumsi pribadi Kak, atau bagaimana caranya itu Kak? Bukan bagaimana caranya. Bagaimana proses hijrah Kak? Oh iya, proses hijrah ya. Jadi Kak, proses hijrahnya itu ketika di Bone. Kan biasanya kalau saya libur kuliah pasti ke kampung nenek, rumah nenek. Atau lebaran pasti ada ketemu tante, adanya mama. Ada adanya mama itu pakai cadar. Beliau pakai cadar dan anak-anaknya semuanya hafiz Quran. Masya Allah. Salah satu anaknya sekarang yang laki-laki itu kuliah di Madinah. Dan itu dia siswa. Nah, dia yang selalu dia memberikan kepada kami buku. Sepupu tak? Yang adanya mama, tante. Oh tante ya. Kemudian di saat itu saya mulai memperbaiki bacaan Al-Quran. Jadi ya dengan PD-nya saya bilang kanjani dia mengaji. Pas aku kasih dengarkan sama seorang ustaz, itu ternyata banyak salahnya. Betul feromomi. Jadi di saat itu saya bilang, wah ternyata selama ini menggaji saya ini banyak yang salah. Jadi saya cari guru untuk belajar, makanya saya mulai di Bone itu mulai ikro seperti anak-anak, 1 sampai selesai.
Nah, setelah itu saya mulai ikut-ikut pengajian. Siap. Nah, selesai ikut pengajian, ikut-ikut tarbiyah taklim, kemudian disitulah saya mulai menjaga yang namanya sholat, walaupun ya apa ya, tarik ulur istilahnya. Perpatahan tidak mudah ya, segetek-getek dan itu ya hidayah Allah, hidayah itu milik pribadi Allah Subhanahu wa taala. Intinya apa, tidak bisa terjadi kalau memang bukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di saat itu memang saya betul saya bilang baiknya saya perbaiki, cari ikut pengajian, ya mulai ikut pengajian dan mulai masuk dakwah dan mulai berubah perlahan-lahan. Tidak semuanya berproses. Jadi itu loh Kak, itu kita baca, kita ke tante yang berkadar tadi, itu kita iseng-iseng ke sana atau memang lo kan mak guru deh? Nah itu kan adiknya mama, dan dia tinggal di Bulukumba. Artinya setiap hari lebaran pasti kita kumpul karena ada nenek di sana. Ya biasanya setiap datang dikasih ke buku. Semuanya dikasih buku atau kita saja? Saya. Kelas berapa gitu SMA? Sudah bukan SMA, sudah kuliah. Bukan juga, antara selesai kuliah dan mau kayaknya lulus CPNS kan. CPNS-nya kan CPNS-nya kan diterima di Boneng. Siap. Nah di situ nih ya saya mulai belajar. Saya mulai dengar ternyata seharusnya muka dia perbaiki diri. Belajar Iqra privat atau gabung sama anak kecil? Privat tadi. Masya Allah. Nah, itu lama prosesnya. Ambil sarjana syariah pilihan atau pilihannya orang tua? Pilihan saya. Pilihan kita tapi saya tidak pakai itu kayak di pemerintahan. Memang saya pakai untuk dakwah. Makanya kalau di pemerintahan di kantor sarjananya esos, sarjana administrasi. Siap. Berarti 2 kali kuliah? Ya, 2 kali, 2 jasanya. 2 ijazah S1-nya sarjana sosial dan sarjana syariah. Oke, terbuka ya. Jadi kenapa Ustaz Dirga berkecimpung di pemerintahan itu karena ijazah sarjana sosial. Kenapa dia aktif di Kak itu? Dakwah. Karena memang dia sarjana syariah Islam tadi lebih tepatnya. Nah, prosesnya tadi kenapa beliau mungkin karena baca wangi tadi. Jadi sementara mak balaki biasa loh, sementara Mas aktif di balapan. Terus pulang dikasih buku, diajak biasa gitu. Terbuka. Sini masa-masa peralihan. Mulai menjaga sholat, tapi si Bran selalu dinasihati. Nah, salah satu nasihat tante itu ikutin taklim pengajian. Ya biasanya jadi namanya juga ya anak gaul. Datang dengan levis yang sempit, kemeja baru rambutnya. Jadi kalau datang taklim itu paling di belakang, malu-malu. Sampai mulai berjalan beberapa bulan, ada dibuka di Bone dan dari lembaga program dari Wahdah Islamiyah itu ada program kuliah pelatihan dai dan bahasa Arab selama 2 tahun. Nah, saya coba ikut, alhamdulillah lolos. Nah, ketika lolos, saya pusing sendiri. Yang itu malah sama tuh lupa Pak. Ternyata begini. Ya, salah satu di sana yang tidak bisa kami lupakan adalah ketika kelas sudah masuk. Kelas itu masuk jam 8 malam sudah Isya. Nah, ketika sudah masuk, pulangnya jam 11, maka namo melo kita dia tuh meleasing kalau bukan bahasa Arab. Harus bahasa Arab. Ya, wah, ini. Wah. Nah, jadi dan itu berlangsung
mulai dari hari Senin kita masuk sudah Isya sampai hari Kamis pulang jam 11. Nah, jadi otomatis 4 malam itu setiap hari kami begadang. Artinya tidak seinstan ini, memang maksudnya banyak perjuangan yang mungkin tidak dikenal atau tidak ditahu oleh orang-orang banyak. Masya Allah. Berarti pertama kali dikupas di sini Kak Di semuanya. Sarjana syariah diambil setelah ikut arahannya tante atau sebelum ikut ajarannya tante? Setelah, tapi itu inisiatif sendiri, saya mau pakai untuk dakwah ya, supaya orang lebih ada inisiatifnya, ini memang pernah belajar agama. Masya Allah. Artinya bukan untuk menyombongkan, tapi cuma supaya orang lebih bisa mendengar. Oke Kak. Jadi kita close toh teman-teman, atau kata tuh kita Kak ada pertanyaan? Kita ada pertanyaan? Benar-benar. Oke, jadi close mina tentang anunya nah, bagaimana dia dapat hijrahnya, dia dapat hidayahnya ya. Bisa. Kalau berbicara tentang hidayah itu yang harus kita catat Bang, Catat. Maksudnya kita tanamkan dalam hati kita bahwasanya hidayah itu milik pribadi Allah Subhanahu wa taala. Berarti kuncinya adalah hidayah itu milik pribadi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berusaha untuk mencari hidayah itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut di akhir ayat Al-Ankabut di ayat 69, Allah Subhanahu wa taala menghabarkan kepada kita di dalam ayat itu, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjuang, bersungguh-sungguh berjuang di jalan Allah, di jalan kami, kata Allah, maka kami sungguh akan membukakan pintu-pintu hidayah bagi mereka. Nah, pertanyaannya satu Kak tentang itu. Ada ini cuma pertanyaan nanti ya, pertanyaan orang lewat ini Kak. Dengan statement adalah hidayah itu milik pribadinya Allah dan itu hak prioritasnya Allah. Kalau ini pertanyaan lewat karena lewat ada orang berpendapat begini Kak. Jadi Allah pilih kasih dong. Karena dia kasih apa namanya, dia kasih hidayah ke orang-orang tertentu saja atau bagaimana? Allah itu lebih tahu siapa hamba-hambanya yang maksudnya mau bersungguh-sungguh mau mendengar, mau mengikuti agama ini dan bersungguh-sungguh untuk berhijrah. Masya Allah. Dan tentu itu tidak lepas dari ketetapan Allah, takdir Allah, dan hikmah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga bisa mewakili di sini Ustaz. Insyaallah. Kalau misalkan ada pertanyaan tambahan tak komen kina di bawah nah. Sama begini. Sebenarnya kalau kita membuka lembaran-lembaran Al-Qur'an, kita kembali lembaran-lembaran Al-Qur'an mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, maka kita akan temukan surah atau ayat yang pertama kali termaktub di dalam Al-Quran itu bukan doa dimasukkan ke dalam surga, bukan juga doa dijauhkan dari neraka, tapi doa yang paling pertama termaktub di dalam Al-Quran itu adalah doa meminta hidayah. Dan ini tidak semua orang memahami, padahal ada, dan itu setiap hari kita baca dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Abdullah bin Mas'ud pernah ditanya. Abdullah bin Mas'ud itu adalah seorang ulama di kalangan para sahabatnya Rasulullah. Ulama di kalangan para sahabatnya Rasulullah. Pernah ditanya Abdullah bin Mas'ud tentang ma huwa siratal mustaqim? Apa yang dimaksud siratal mustaqim? Jalan yang lurus itu yang ada dalam surah Al-Fatihah. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan as-siratul mustaqim tarokana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ashab. Jalan yang lurus itu adalah jalan yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya. Dan inilah jalan yang setiap hari kita minta di dalam sholat kita.
ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Makanya doa yang pertama kali termaktub di dalam Al-Quran adalah doa meminta hidayah. Karena kenapa? Setiap kita butuh hidayah. Ya. Dan ini betul teman-teman sekalian. Bahkan Nabi dan Rasul pun meminta hidayah. Kalau dipikir kan Nabi dan Rasul itu kan, apalagi Rasulullah SAW itu kan diampunkan dosa-dosanya yang telah lampau dan yang akan datang. Tapi Rasulullah pun sering meminta hidayah. Dan itu diajarkan kepada kita, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rasulullah pun berdoa dengan doa ini. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar itu benar adanya dan berikanlah kami kekuatan untuk melaksanakannya. Dan tunjukkanlah kami dosa itu dosa adanya dan berikanlah kami kekuatan untuk meninggalkannya. Artinya apa? Tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang bisa melakukan ketaatan kepada Allah, istiqomah, nafananun yang decenge tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak ada orang yang bisa menjauhi dosa, maksiat tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesambung lagi, makanya kalau kita lihat di dalam surah Al-Fatihah, dan mungkin kita akan bertanya di ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat yang sering kita baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepadamulah kami beribadah dan kepadamulah kami meminta pertolongan. Terkadang kita bertanya, kenapa setelah kita mengatakan, kita mengaku bahwa ibadah itu hanya untuk Allah, kemudian kenapa kita meminta tolong lagi, kepadamulah kami meminta pertolongan. Maka seorang ulama tafsir di abad atau di era modern ini yang bernama Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, beliau menjelaskan ketika menafsirkan ayat ini, mengapa setelah mengakui iyyaka na'budu, kepadamulah kami beribadah ya Allah, dan kepadamulah kami meminta pertolongan, kenapa ditutup dengan minta tolong? Kata beliau, karena tidak ada satupun seorang hamba manusia yang bisa melakukan ketaatan kepada Allah walaupun amalan itu kecil tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Makanya memang betul-betul hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita tidak bisa berhijrah, kita tidak bisa melaksanakan, menegakkan sholat setiap hari, membaca Al-Quran tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kita dapat kultum panjang malam ini. Sebelum kita masuk ya, Sabtu ada tambahan sejuk saya dengar itu. Sabtu ada lanjutannya. Ya itu, jadi sebenarnya ayat yang setiap hari kita bahas itu Masya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, yang tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ya. Jalan yang lurus adalah jalan yang selamat, jalan yang diridhai oleh Allah, jalan yang ditinggalkan oleh para sahabat, yang ditinggalkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ditinggalkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Kita mengikuti jalannya Rasulullah SAW. Itulah jalan sering kita minta ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Sebenarnya Kak Toh tadi mau panggil teman-teman anak-anak SMA ke sini. Cuman saya lihat sampai dia bilang Kak Tutut tadi, kenapa enggak di Scoopy Mi? Kebetulan ada anak SMA di sana, sekarang juga Kultumki juga di sana, Takoki juga di sana, tapi memang perjanjian awalnya Kak Tutut adalah kita di sini. Dan memang kembali lagi sponsor oleh Labrot, makasih banyak Labrot. Terus memang juga kerjasama di Wajah Update tadi. Wajah Update kalau ya, rencana kasih mau video-video fotonya dikasih masuk. Yes. Jadi kalau misalkan insyaallah video-video shortnya, video-video pendeknya, reelsnya untuk video ini kita akan tampilkan di Wajah Update Kak, gitu ya kan Di? Terus memang Labro ini memang support Ustaz Dirga, apalagi secara on air, istilahnya ke on air. Pertanyaan selanjutnya, tadi kita sedikit bahas tentang hidayah dan itu menarik. Kalau dibahas terus itu tidak sampai begadang kita lagi. Itu bisa bilang teman-teman sahabat Scoopy, ada pertanyaan tambahan tak?
komen Ki nanti kalau misalkan ada 10 pertanyaan di situ ada season 2 insya Allah. Itu yang dapat apa sih Ustaz? Kalau Ustaz season 2 itu kita kupas tentang pertanyaan-pertanyaan tak. Sebenarnya bagus Ustaz, kita live TikTok di live Instagram juga sebenarnya, cuman ya bukan mendadak sih, cuman ya sudah ini bukan mendadak, nah ini kau Ustaz ini selama cuman sebelum lebaran sebenarnya mau sharing begini, nah tiba-tiba beliau minta bahwa antara 10 Ramadan sampai 15 Ramadan, alhamdulillah ada waktunya sekarang. Oke, terima kasih lah bro, belum ditutup kan? Terima kasih lah bro, terima kasih Anfit Makeup, terima kasih Scoopy sebagai sponsor kita malam ini. Dan pertanyaan berikutnya, latar belakang Bikers Subuhan kan? Kalau Bikers Subuhan, seingat saya kurang lebih 5 tahun yang lalu, taklim pengajian pertamanya, karena Bikers Subuhan ini kan ownernya itu adalah Toko Cahaya Bersaudara, ya. Haji Hermansyah dan juga Haji Romansyah, juga dibantu oleh anaknya itu Chandra, ya. Insya Allah beliau-beliau inilah yang membentuk Bikers Subuhan. Ya, kemudian terkumpullah kurang lebih 10 orang. Nah, kemudian saya dipanggil atau diminta untuk mengisi pengajian pertamanya, perdananya. Dan alhamdulillah sampai sekarang sudah berjalan 5 tahun, kami tetap menjadi pembina bagi teman-teman. Ada jadwal dakwahnya juga itu? Ada, banyak. Bikers Subuhan itu terjadwal sekali dan terstruktur kalau kegiatan dakwahnya. Dulu sebelum corona, setiap malam kopdar sengaja kita tabrakan, ya bahasa kasarnya, kita kasih bersamaan kopdarnya orang di lapangan Merdeka dengan taklimnya Bikers Subuhan setiap malam Kamis. Kenapa? Supaya setiap orang yang nongkrong, anak motor-motor, anak mobil, setidaknya kalau tidak masuk di area taklim, dia mendengar, ya, di Masjid Raya, di pelataran, ya, yang biasa dihadiri oleh 40 sampai 50 orang. Pelataran sebelum corona. Masjid Raya? Ya, sebelum corona. Ya, sebelum corona. Kemudian taklim rutinnya juga itu setiap subuh Ahad keliling masjid, pindah-pindah masjid. Dan Masya Allah, ini hebatnya teman-teman yang Bikers Subuhan itu, selain masuk di masjid orang, masjid teman-teman saudara kita, dia yang membawa ustaz atau penceramah, dia yang siapkan sarapan pagi, nasi kuning dan bubur. Masya Allah. Artinya dia gak geniseng masjid, DKM masjid atau panitia masjid cuma izinkan kami masuk. Izinkan kami masuk. Makanya dia yang membawa ustaz, dia membawa sarapan pagi, bubur dan nasi kuning. Dan itu gratis, Masya Allah. Dan ini disponsori oleh atau didanai oleh Haji Hermansyah, Toko Cahaya, dan Haji Romansyah, ya, Cahaya Indah. Ya, mereka berdua yang banyak membantu kalau Bikers Subuhan, ya. Semoga Allah menjaga beliau. Amin. Karena yang tertarik itu Kak Bikers Subuhan, ada juga anunya, ada juga mobil ambulansnya itu, dan itu gratis. Kalau ada yang butuh diantar, ya. Ngopinya di Labolong. Bikers Subuhan kalau Ahad. Berarti setelah sholat subuh, setelah dia dakwah, ya biasa ke Labolong, ngopi di Labolong. Oke, terima kasih Kak Abol. Masya Allah. Terus Kak, sebenarnya ada beberapa pertanyaanku, tapi mudah-mudahan nanti sempat saya tanyakan di akhir atau secara tidak langsung terjawab Kak. Saya mau potong nih di saya mau potong nih langsung di keistimewaan Ramadan. Langsung Kak, keistimewaan Ramadan. Berbicara tentang keistimewaan Ramadan, ya, sering kita dengarkan bahwa Ramadan itu adalah bulan yang istimewa. Ya, bahkan dalam riwayat yang sahih, Rasulullah SAW ketika masuk bulan Ramadan,
memberikan kabar gembira agar para sahabat juga gembira radhiyallahu anhum jami'an, Rasulullah mengatakan, atakum Ramadan syahrun mubarakun, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Dan sering kita dengar adalah bulan Ramadan itu bulan yang penuh berkah. Nah, seorang ulama yang karyanya menjadi rujukan sampai sekarang, yaitu Imam Abu Haraj, atau yang paling dikenal dengan Imam Ibnul Jauzi. Beliau menuliskan dalam salah satu kitab beliau yang berjudul Bustanul Wa'idhin wa Riyadus Sami'in. Imam Ibnul Jauzi mengatakan dalam kitab ini, keistimewaan bulan Ramadan atau perumpamaan bulan Ramadan itu seperti Nabi Yusuf di antara 12 orang anak-anak Nabi Yakub. Sebagaimana Nabi Yakub memiliki 12 orang anak, dan di antara 12 orang anak-anak Nabi Yakub ada anak yang paling dicintai oleh Nabi Yakub, yaitu Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Dan begitu pula di antara 12 bulan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu bulan yang paling istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Ramadan, yang dimana Allah Subhanahu wa taala menghapuskan atau mengampuni dosa-dosa hambanya di 11 bulan yang lama dalam satu bulan ini, yaitu bulan Ramadan. Makanya Imam Ibnul Jauzi mengatakan perumpamaan bulan Ramadan itu seperti Nabi Yusuf di antara 12 orang anak-anak Nabi Yakub. Masya Allah. Dan ini ditulis dalam kitab beliau Bustanul Wa'idhin wa Riyadus Sami'in. Pertanyaannya Kak, saya selip lagi pertanyaan. Kan gini Kak, tadi ada kata-kata dihapus di bulan Ramadan itu, dihapus 11 bulan dosa sebelumnya. Bahkan dosa yang telah lampau. Nah, pertanyaannya adalah, misalkan berdosa Kak sama Kak Tutut. Ya. Terus saya minta ampunan sama Allah, tapi belum dimaafkan. Dimaafkan itu Kak? Kalau berdosa sama manusia harus dua. Pertama bertobat sama Allah, kemudian minta maaf kepada yang bersangkutan. Minta maaf Kak Tutut. Nah, itu syaratnya. Jadi walaupun sebenarnya Kak, kalau misalkan saya bertobat sama Allah tapi belum minta maaf sama dia, tergantung dia tadi. Tetap belum selesai urusan. Nanti di akhirat diselesaikan. Berarti itu ya tidak dihapus tadi. Makanya selesaikan memang. Makanya terkadang ada wacana bahwa berdosa sama Allah, kepada Allah, kalau kita sudah minta maaf, betul-betul bertobat, Allah akan maafkan. Tapi kalau berdosa kepada manusia, sesama manusia harus minta maaf dulu kepada Allah, kemudian minta maaf kepada orang yang telah dizolimi. Masya Allah. Karena setiap orang nanti yang dizolimi di akhirat itu akan datang mengadu kepada Allah. Dan itu kalau kita menzolimi orang atau berdosa sama orang, dua, kita memberikan pahala ke orang itu. Nah, kalau ada banyak pahala tak, adapun kalau habis nih pahala tak, maka dosanya yang kita ambil. Makanya biasa ada para asatidz atau ustaz yang mengatakan jangan mencari musuh di akhirat. Artinya kalau bisa diselesaikan di dunia itu selesaikan memang, karena perkara di akhirat itu besar, berat. Terjawab Kak. Jadi ini pertanyaan yang saya kasih ini sebenarnya pertanyaan yang sering saya dengar di teman-teman. Artinya banyak dia bilang begini, menurut saya Alina yang penting pernah baki sama Allah, jadi terserah dia mau maafkan atau tidak mau maafkan Kak, begitu kan? Harus bertobat dulu kepada Allah, kemudian meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Adapun kalau sudah berminta maaf, kita sudah meminta maaf kepada orang yang kita sakiti atau kita zalimi, dia mau maafkan atau tidak maka urusannya nanti sama Allah. Baru kita lepas. Baru di situ Kak, bicara tentang Ramadan, yang paling penasaran Kak tentang Ramadan sebenarnya Kak, bukan bukanya pasti indah. Sahurnya, berkahnya di sahur Kak. Iya. Ada Kak,
komentarnya tentang berkah apa yang ada dalam sahur itu Kak? Kalau yang di dalam hadis Rasulullah SAW yang kurang lebihnya Rasulullah mengatakan mengajarkan kepada kita atau mengkabarkan kepada kita bahwa kita harus sahur walaupun sedikit, apakah satu kurma, sebiji kurma atau seteguk air, karena di dalam sahur itu ada barakah, ada keberkahan. Ada keberkahan. Dan itu hadis yang sahih, yang jelas dari Rasulullah SAW. Dan yang paling afdol itu sahur adalah sahur yang diakhirkan, yang mendekati azan. Ya. Dan banyak hikmahnya. Yang pertama, kalau kita mengakhirkan sahur, maka kita berkesempatan untuk tidak tidur kembali, langsung menunggu sholat subuh. Tapi coba bayangkan kalau kita Tidur jam 2. makan jam 2, ya. kekenyangan, tidur, berasa bangunnya kelewatan. Nah, salah satu hikmah-hikmah yang seperti itu. Makanya memang diakhirkan makan sahur. Saya tidak pernah tidur. Begadang. Pertanyaan aja berikutnya Kak. Pernah Kak dengar kata-kata adalah di dalam sahur itu ada keberkahan. Itu hadis Nabi Kak toh. Sampai Nabi bilang di TV saya dengar karena di TV saya dengar bahwa tentu anakmu sahur. Iya. Walaupun cuma minum air. Pendapat tak? Karena begini Kak, begini. Di dalam rumah itu kadang kayak liwa yang masih kecil, yang masih 3 tahun 4 tahun toh, kalau saya dengar itu kata-kata kadang Kak begini sampai nikulan kasih bangun liwa, tapi bilang ya setengah mati lagi kalau bangun liwa. Jadi bagaimana pendapat itu? Ya, kalau anak-anak kecil kan tidak diwajibkan dalam begitu, dan kita lihat juga jangan, artinya kalau seperti memang susah bangun atau madu bocah itu gimana tuh. Nah, enggak jelas, intinya sahur itu, di dalam sahur itu ada keberkahan. Yang kedua juga ingat di sepertiga malam itu Allah Subhanahu wa taala turun. Ya, turun melihat hamba-hambanya. Masya Allah. Pertanyaan penutup Kak. Satu pertanyaan penutup adalah bukan pertanyaan penutup sih, statement terakhir dari saya dalam bentuk pernyataan atau pertanyaan adalah amalan akhir bulan Ramadan. Pernyataan yang menjurus ke pertanyaan adalah amalan akhir bulan Ramadan. Bicara amalan bulan Ramadan, akhir bulan Ramadan, tentu kita mengambil contoh kepada generasi-generasi soleh terdahulu. Nah, para sahabat Rasulullah SAW, dan ini diriwayatkan oleh seorang ulama dari kalangan tabi'in yang bernama Ma'la bin Fadl, dan dituliskan perkataan beliau, persaksian beliau oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam salah satu kitab beliau Lataiful Ma'arif. Ma'la bin Fadl mengatakan, kanu yada'una Allah sittata ashkurin an yataqabbala minhum. Ya. Dahulu para sahabat Rasulullah SAW itu berdoa 6 bulan. Setelah bulan Ramadan mereka berdoa agar amalan-amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 6 bulan setelah keluar dari bulan Ramadan, para sahabat Rasulullah itu masih berdoa selama 6 bulan agar amalan-amalannya yang dilakukan dalam bulan Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya juga kita sebagaimana seperti malam ini sudah 14 puasa. Harusnya kita berdoa, ya Allah, terimalah amal-amal ibadah puasa. Terimalah amal ibadah sholat tarawih kami. Terimalah amalan ibadah sedekah kami, infak kami, puasa kami. Kenapa? Harus kita paham teman-teman sekalian bahwasanya Aryoryongan atau Makamala bahagianya orang yang beramal itu ketika amalannya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Makanya Ma'la bin Fadl, seorang ulama dari kalangan tabi'in, beliau mengatakan dahulu para sahabat Rasulullah berdoa 6 bulan setelah keluar dari bulan Ramadan, mereka berdoa
agar amalannya diterima, amalan-amalan yang dia usahakan mereka kerjakan dalam bulan Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kisah ini kita menarik pelajaran sebagaimana yang Allah ajarkan di dalam surah Al-Baqarah di ayat 127, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala menghabarkan ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah. Di sini kita mengambil pelajaran sekali, ibrah yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah, meninggikan Baitullah. Artinya apa? Ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah, setiap orang yang datang berhaji, berumrah, sa'i, sholat sunnah di depan Ka'bah, maka Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu pasti mendapatkan pahalanya sampai hari ini, sampai hari kiamat. Tapi coba lihat, perhatikan dua kekasih Allah ini, apakah mereka sombong? Apakah dia ujub dengan teman kita ya beribadah Pak, lolo mata rupa halaku sampai hari kiamat. Bayangkan, amalan orang yang berhaji dia dapat juga, umrah juga, karena dia yang bangun Ka'bah. Tapi coba lihat, Allah mengatakan wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah, mereka justru berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Sesungguhnya Engkaulah Allah As-Sami', Maha mendengar, dan Al-Alim, Maha mengetahui. Ya kifat bersogi, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika telah membangun Ka'bah, justru dia menendahkan dirinya dan berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Tuhan terimalah lalu kasih amal di situ. Nah, harusnya juga kita begini, setiap kita berbuka puasa kita berdoa, ya Allah, terimalah amal ibadah puasa. Sudah tarawih kita berdoa, ya Allah, terimalah ibadah sholat tarawih. Sudah bersedekah, masukkan di celengan, kita bicara lagi, ya Allah, Rabbana taqabbal minni, ya Allah, terimalah amalan sedekah. Terimalah aku kasih pakai semua. Kenapa? Kan ini yang harus dibutuhkan. Ya, saya ulang lagi, bahagianya orang yang beramal soleh, melakukan kebaikan ketika amalan itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang soleh terdahulu selalu berdoa. Panjang kalau mau dibahas, tapi saya tambah lagi satu ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun di ayat ke-60, dan ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa beginilah sifatnya ahlu taqwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beginilah sifatnya orang-orang yang bertakwa di sisi Allah, dan inilah yang diaplikasikan tadi oleh Nabi Ibrahim dan para sahabat-sahabat Rasulullah. Ketika telah beramal, mereka berdoa kepada Allah. Bahkan 6 bulan setelah keluar dari bulan Ramadan masih berdoa agar amalannya diterima ya wengi amal-amalannya yang dia lakukan di dalam bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun di ayat 60, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila wa an walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan mereka itu adalah orang-orang yang ketika telah memberi, bersedekah, wa qulubuhum wajilah, justru hati mereka takut, annahum ila rabbihim raji'un, karena mereka faham, mereka tahu kepada Allah lah kita semua akan dikembalikan. Ini sifatnya orang-orang bertakwa, sifatnya ahlu takwa di sisi Allah. Ketika telah melakukan kebaikan, memberi, justru hati mereka takut. Nah, ya baca kalau kita membaca ayat ini mungkin kita heran, mengapa di ayat ini disebutkan ada orang-orang yang ketika telah beramal soleh, bersedekah, tapi hatinya takut, harusnya kan gembira. Maka kita dengarkan manusia yang paling memahami Al-Quran, bahkan Al-Quran itu diturunkan kepada beliau, Rasulullah SAW menafsirkan langsung ayat ini, dan disebutkan dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Aisyah, istri beliau, Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah SAW mengatakan
Ketika Aisyah bertanya, ibunda kita bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang-orang yang dimaksud dalam ayat ini? Orang-orang yang ketika telah bersedekah memberi wa qulubuhum wajilah, hatinya takut. Maka Rasulullah mengatakan, yang dimaksud di dalam ayat ini, atau orang-orang yang dimaksud dalam ayat ini, yang takut hatinya di dalam ayat ini, kata Rasulullah, humul ladzina yushollun, orang-orang yang mendirikan sholat, wa yasumun, orang-orang yang berpuasa Ramadan, wa yatasaddaqun, orang-orang yang gemar bersedekah, kata Rasulullah, wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum, mereka takut, mereka khawatir kalau amalannya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan beginilah sifatnya ahlu taqwa di sisi Allah. Mereka sholat, mereka puasa, mereka bersedekah, tapi selalu khawatir kalau amalannya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Wah. Ada 3 pertanyaan lagi kan? Ini cuma pertanyaan ya, pertanyaan lewat aja. Kena sekali. Yang pertama kayak gini, pernahkah kuliah? Ini juga pertanyaan sebenarnya, pernahkah ditanya secara tidak langsung, tapi secara tidak langsung karena pertanyaannya teman itu main-main gih. Tapi di bulan Ramadan, tahu di bulan Ramadan kata tidak, lupa mi. Dia bilang gini ya, ketimbang katanya saya sholat 5 waktu, ada 2 sholat katanya yang betul-betul penuh, 2 sholat sunnah yang penuh berkah. Pertama tahajud, kedua duha. Bagaimana kalau misalkan saya kerja 2 ini, tinggalkan sholat 5 waktu? Kasarnya begitu. Wah, muskilah. Kalau istilah teman-teman, kalau bahasa Arab itu muskilah kabir, masalah besar, masalah luput tuh. Kenapa? Yang pertama, membandingkan yang wajib dengan yang sudah beda sekali. Nah, artinya biar dikerjakan semua yang sunnah, tapi yang wajib ditinggalkan, tetap berdosa sekali. Derajatnya beda sekali. Oh siap. Yang kedua kata, yang pertama itu, jadi teman-teman sebenarnya sudah paham tentang itu. Yang mendengar bahwa perbandingannya adalah masa buku bandingkan wajib sama sunnah. Itu jawabannya. Artinya yang wajib dulu diselesaikan. Ya. Itu nih apa yang sunnah. Yang sunnah. Dia tuh sunnah kau kerjakan, kau tinggal kayak wajib. Sudah terjawab ya teman-teman ya. Siapapun yang bertanya yang lalu di Palu kan kemarin itu, dia tanya tentang itu, tapi dia tanya ya lewat begitu. Kedua, pertanyaannya adalah berapa hari setelah Lebaran Idul Fitri baru kita bisa puasa sunnah? Sunnah. Tentang puasa sunnah yang Rajab. Iya. Ya. Kan gini Kak, baik dari Syawal, puasa Syawal kayaknya. Jadi dia baik secara teman-teman pada umumnya di Sengkang maupun orang di rumah kan belakang begini. 1 hari setelah Idul Fitri mau ke puasa nah, langsung benar begini. Belum betul orang bisa puasa itu. Baiknya sebenarnya begini. Baiknya kita kasih juga haknya tubuh kita, haknya diri kita untuk berkumpul-kumpul dengan keluarga. Momen-momen Lebaran yang dimana memang dianjurkan kita bermakan-makan, berkumpul sama keluarga. Bulan Syawal kan itu 1 bulan. Nah, walaupun kita makan-makan sampai 1 pekan, kan masih ada 3 pekan lagi. Oke. Tapi walaupun sebenarnya ketika sudah 5 hari sudah Lebaran orang, 5 hari setelah Lebaran atau besoknya 5 hari jangan. Ya besoknya. Ya karena masih suasana makan-makan. Tapi bisa. Sebenarnya, Lebaran hari ini besok puasa bisa. Jangan. Disarankan jangan. Karena yang kedua juga kasih hak kasih hak tubuh kita yang sudah 1 bulan berjuang walaupun ketika masuk kayak 5 hari Syawal boleh. Dan memang sudah bulan Syawal, namun urf kebiasaan kita dan juga jangan sampai ada kita mau beramal soleh tapi menjadi fitnah di kalangan keluarga
atau teman-teman yang mungkin belum memahami aliran aku sih mau puasa Oh, nanti gitu. 3 5 puasa terus sih. Nah, mesti itu yang Ini yang dihindari kan. ya. Kenapa saya bertanya begitu? Karena pernah Kak nonton di TV itu ada satu negara Kak, satu Yaman kah apakah, dia katanya hari ini Idul Fitri, besok langsung puasa itu gitu. Makanya saya bilang sebenarnya tidak dilarang. nggak dilarang Cuma apa untuk tadi, menghindari, untuk menghindari. dan urus kita juga ada Yes. bilang pergi silaturahim sama keluarga, orang tua, mertua. Siap. Karena satu hari itu di hari Lebaran tidak bisa diselesaikan semua langsung datangi semua. Betul. Tante-tante more. Siap. Karena itu pertanyaan pribadiku Kak. Wah, melanggar ini Kak. Pertanyaan pribadi kan dah. Ketiga adalah masalah ketakutanku tentang hari ulang tahun yang bahkan seorang ustaz pun kayaknya mengarah mewajibkan untuk anaknya ulang tahun. Bagaimana? Tidak wajib. Jadi gini. Tidak wajib. Memang sebenarnya biar tidak dilakukan. Iya, tapi keresahanku kata, wah, tiap tahun je. Mengerti Ki? Tiap tahun je. Oh, maka itu tuh langsung ulang tahun anakmu. Disembelingi hagan sekedar ucapan, sekedar makan bersama, apakah? Ataukah saya terlalu bagaimana? Cukup dikasihkan doa. Dan kalau kita kembali ke pelajari tentang sirah nabawiyah, sejarah hidup Rasulullah dan para sahabatnya tidak ada yang tidak merayakan begitu. Ya, kenapa saya bertanya begitu kata? Ada anak dua di rumah. Ya. Ada anak di rumah. Mungkin karena saya tidak mengatakan bahwa mereka membiasakan ulang tahun di rumah. Enggak. Cuman ketika pas hari ulang tahunnya si kakak atau si adik langsung bilang begini orang di rumah, mau ulang tahun anak? Jadi kan aku begini, kenapa tahu kalau ulang tahun? Tahu nih Alina, tapi memang dalam senanya kata saya selalu bilang begini Ji. Saya doakan Ji memang untuk anunya, tapi apakah saya terlalu sensitif Kak tentang itu atau bagaimana? Karena takutnya saya dia melaksanakan bahwa baik ulang tahun Kak harus kerayakannya loh. Jangan sampai diwajibkan di situ. Ya, kalau bisa kita kasihkan penjelasan yang penuh hikmah. Masya Allah. Tetap berlemah lembut. Bisa baper Kak penjelasan lalu oleh Pak. Ini sudah tahap biasa temboto Kak. Biasanya tetap ya yang bisa diterima dan tidak menyakiti. Siap. Kalau statement, siapa tahu ada yang belum dibahas Ustaz, atau ada yang lupa dibahas tadi, silakan. Kalau yang untuk yang tadi saya cuma mau menutup juga karena kita di momen-momen Ramadan seharusnya kita ini bergembira, bahagia dan bahkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mempertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan. Artinya kita telah mendapatkan bulan Ramadan tahun yang lalu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di dalam bulan Ramadan ini. Dan kita berprasangka baik kepada Allah. Mungkin Allah ingin menghapuskan dosa-dosa kita. Amin. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW pernah mengatakan, as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza jatanabal kaba'ir. Jadi Rasulullah pernah mengatakan as-salawatul khams, salat 5 waktu atau diantara salat 5 waktu itu menghapus dosa. Dari duhur ke asar ke maghrib ke isya ke subuh itu adalah penghapus dosa kata Rasulullah. Hari Jumat ke Jumat yang berikutnya adalah penghapus dosa.
Dan sekarang kita, alhamdulillah kita lagi bertemu dengan hari Jumat. Ramadan yang lalu dan Ramadan yang berikutnya juga penghapus dosa. Kata Rasulullah, mukaffiratun ma bainahunna, adalah penghapus dosa di antaranya. Masya Allah. Idza jatanabal kabair, selama mereka itu atau kita menjauhi dosa-dosa. Jadi ketika Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan ini, kita bersangka baik bahwa Allah ingin menghapuskan dosa kita. Allah mempertemukan kembali kita dengan bulan Ramadan. Sebagaimana hadis yang ditulis di dalam hadis riwayat Muslim, yang dimana tadi Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini, dan itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala. Satu pertanyaan Kak, sorry, satu pertanyaan lagi. Jadi untuk edukasi anak, dia baiknya Al-Quran dulu atau ilmu pendidikan dasar dulu? Kalau kembali, maksudnya secara apa ini? Secara nggak tahu kan, saya punya anak itu kurang lebih ada 3 tahun atau 11 tahun. Yang 3 tahun ini bagusnya dia ke Al-Quran, difokuskan ke menghafal Al-Quran dulu, atau memang kita kasih ke pendidikan dasar dulu 6 tahun? Kasih dengarkan saja. Kasih dengarkan saja banyak murotal Al-Quran. Bacaan Al-Quran, insya Allah itu akan hafal sendiri gitu nanti, insya Allah. Karena masih memorinya itu. Oke. Siap. Ada pertanyaan kan tuh? Pas. Oke. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Terima kasih banyak Skufi. Terima kasih banyak Labro. Terima kasih banyak Anti Makeup. Baru kan juga sadar pas pertanyaan terakhir bahwa kita ketemu di hari Jumat dan kita ketemu di bulan Ramadan. Mungkin juga alhamdulillah karena bersungguh-sungguh Kak Cik, bersungguh-sungguh sehingga hatinya Ustaz sendiri juga ikhlas untuk hadir di okesi obrolan kopi sahabat Skufi. Dan kalau ada pertanyaan tambahan silahkan komen di kolom komentar. Kita juga kayaknya close midi Katut. Close midi Kak. Assalamualaikum. 1 jam 3 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita akan berjumpa di bintang tamu berikutnya. Dan ada beberapa bintang-bintang tamu insya Allah berfaedah, beredukasi, dan berapa lagi Kak? Berinspirasi. Insya Allah. Udah.